Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wa huwal ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rabbul arsyil azim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati ayunina Muhammad bin Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'du, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amsayna wa amsa mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira ma hadhihi lailah fathaha wa nusraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nggih masyarul muslimin sidang jamaah majelis ilmu napa Mas jenengi? Ya di rumahnya Ibu Sugini gitu aja nggih. Ya insyaallah tansah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Miturut informasi dari Sohibul Bait tadi, kok katanya hari ini malam ini kelihatan longgar. Nah, barangkali ada beberapa jamaah yang biasanya hadir hari ini karena suatu hal tidak bisa hadir ya. Mudah-mudahan ketidakhadiran para jamaah sekalian yang biasanya hadir di malam hari ini atau di malam-malam yang lain malam hari ini tidak bisa hadir, kalau toh barangkali ada masalah, mudah-mudahan Allah segera angkat masalahnya. Kalau barangkali masih dalam perjalanan dan menuju ke tempat majelis ini, mudah-mudahan Allah percepat untuk segera bisa berkumpul bersama kita. Dan barangkali baru diuji oleh Allah dengan yang namanya sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat sakitnya sehingga sehat walafiat bisa bersama-sama bersama kami kita lagi. Dan barangkali ada yang punya hutang. Punya Bu? Wah punya kok, semangat banget ngomong punya hutang. Allah segera lunaskan hutangnya, Allahumma amin. Namun itu semuanya tidak masalah ya, selama kita masih mau hadir di majelis taklim, insya Allah segala permasalahan hidup kita akan Allah tutupi dan Allah hibur dengan sesuatu rahmat yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Napa sing teko niki kabeh do nggawa masalah to Bu? Tenane lho. Ning jane nek disawang mboten sah ditakoni duwe masalah napa ora. Ketoke wajah-wajah yang bermasalah semua niki. Ya. Nah makanya tema yang kita angkat di kesempatan malam hari ini adalah agar kuat saat diuji. Diuji itu artinya menghadapi masalah. Gitu. Kenapa tema ini kita angkat di pertemuan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada yang tahu sebabnya? Kenapa tema ini kita angkat? Kita ambil sebagai pokok bahasan di pengajian
di rumah Mas Febri, sekarang Mas Febri ya, di rumah Mbak Haji Sugini di sana rumahnya sudah. Ya ini. Karena kita mengangkat tema ini karena yang namanya ujian itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, lebih-lebih sebagai hamba yang beriman. Secara umum ciri daripada hidup itu adalah adanya ujian. Artinya selama kita itu hidup, selama itu pula kita pasti akan menghadapi ujian. Gimana nggih Bu? Sadar enggak ini? Ini masalah penting dan masalah pokok sekali, tetapi kebanyakan kita itu tidak menggagasnya. Mboten gape, tidak memikirkannya. Padahal sesungguhnya kita sedang menghadapi ujian. Karena selama kita ini masih bisa bernapas, selama itu pula Allah akan selalu memberikan ujian, dan ujian. Terus kalau Allah memberikan ujian itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi apa itu? Kita hidup pasti akan menghadapi ujian. Itu sesuatu yang pasti dan ini harus kita sadari. Yang jadi masalah kenapa Allah harus menguji kita? Agar kita niki napa Bapak Ibu sekalian? Nah, hidup ini jelas. Kita hidup itu punya tujuan yang jelas, punya target. Marhalah bil marhalah, ya. Marhalah ngerti betul marhalah, ya. Tahapan demi tahapan dari ujian-ujian itu tadi yang akan mendewasakan proses keimanan seseorang untuk menjadi dewasa, untuk menjadi sadar betul bahwasanya dirinya itu adalah hamba Allah itu. Ya. Allah memberikan ujian kepada kita itu sebenarnya memahaminya mudah sekali Bapak Ibu. Niki pun musim pelem dereng niki. Ampun, gak beda. Ibu-ibu nggih sok tumbas pelem teng napa toko buah ten. Ora tuku diteri. Saking muakeh Pak Bu nggih. Nggih. Cobik niki jenengan saged belajar. Taruhlah ibu-ibu beli mangga di toko buah. Kira-kira ngangge milih mboten? Milih. Tuku sekilo kabeh dibongkari, nggih. Dipijuti. Nggih to? Perlune milih sing napa, Bu? Sing napa? Yang terbaik gitu. Nggih. Nek ndelalae jenengan kok mijete kebanter kok mapelnyek, nah ndelalae malah terat ngeten. Mesti jenengan singkirke mboten jenengan pilih. Nggih napa nggih? Terus dipilih terus mengke enten sing bonyok sithik, jenengan pilih mboten? Mboten pilih, mesti disingkirke. Kula yakin meskipun kula mboten tahu tuku pelem, soalnya ya niku wau Pak. Rasa tukuke dikeki niki wae. Angger silaturahim mriko niku mulih mesti nggawa. Pun musime. Lah niku wau terus. Kalolah mangga-mangga yang sudah ibu pilih tadi sudah terkumpul, kemudian kok ndelalae melebihi batas timbangan. Lak dilongi to Bu nggih? Sing dilongi sing gedhe napa sing cilik? Mesti sing cilik. Sing cilik. Perlune kula yakin panjenengan mesti mengharapkan supaya mangga yang jenengan beli itu semuanya baik dan menyehatkan. Nggih napa nggih? Itu gampangane kula sami memahami kenapa Allah harus menguji kita. Atau dengan analog yang lain lah. Misalnya anak sekolah. Anak sekolah itu jenengan riyen tahu sekolah dereng to, Bu? Dereng.
Gitu. Nggih putu jenengan, putra jenengan, putri jenengan nek sekolah niku. Neng apa kok setiap waktu tertentu, jenjang waktu tertentu niku kudu diuji nganggo ujian. Perlune napa Pak Bu? Hah? Meningkat. Gitu. Nggo ngukur pantes apa ora. Bocah iki naik kelas, naik tingkat. Ngoten. Nggih. Niku mesti enten ujiane terus. Ning enten jan sekolah niku mboten tahu munggah kelas sejak tahun 2000-an niku nggih. TK Pak Bu. Sampai hari ini tesih TK mboten munggah-munggah. Sinten niku? Sinten Bu? Ipin Upin. Ipin Upin sekolah pirang-pirang tahun kok kadeben mung TK wae, ra muda-muda. Niku. Dan niku, jadi kula prasami sama seperti anak-anak yang sekolah itu. Kenapa kita harus diuji? Karena Allah ingin memantaskan hamba-hambanya untuk diberikan kehormatan Bapak Ibu, untuk ditempatkan tempat-tempat yang mulia di akhirat besok itu. Di dunia ini diuji dulu. Mereka yang tidak layak naik di atas maka ditaruh di bawah. Di bawah tidak layak ditaruh di bawah lagi. Melalui apa ya proses ujian niki Pak. Mila monggo kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya niku bahasa Arab Bu. Bahasa Arab jamak saking nabiyun, an-nabiyun. Nabiyani an-nabiyun ya, nabiyun, nabiyani al-anbiya ya. Jadi para nabi. Ojo dipahami al-anbiya niku basa Jawa. Nek basa Jawa mbiyak napa, Pak? Bapakmu mudeng mesti nek mbiyakan. Ambiya. Ya, padha ucapane ning beda. Nah, beda karepe. Lah niku al-anbiya ayat yang 35 Pak Bu, mengke nek bisa diulang kembali di rumah ya. Kita mulai dari situ. Allah berfirman di dalam ayat itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Terus gimana Mas? Yang dari pondok ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, terus wisoh neruske dikai hadiah harus itu Mas. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Cuma pendek ayat ini Pak Bu ya. Di Allah berfirman di dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, saben-saben jiwa atau setiap yang punya nyawa itu pasti mati. Ya. Yang hadir ini punya nyawa enggak ini? Ada yang enggak punya nyawa? Semuanya punya nyawa. Dan itu nanti pasti akan merasakan mati Pak Bu. Jadi mati ini sesuatu hal yang wajar, yang biasa. Ya. Coba kalimat seterusnya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Namun sebelum kalian mati wahai ciptaanku yang bernyawa, termasuk wahai manusia, sebelum kalian mati pasti kalian akan aku uji dulu. Akan diuji dulu Pak Bu. Jadi kita jangan GR dulu mesti mlebu swarga. Padahal belum tentu. Kok belum tentu gimana? Kita belum tahu kita diuji itu lulus atau tidak. Apa saben diuji niku mesti lulus? Mboten. Ya.
Apa setiap anak yang diberikan ujian itu pasti naik kelas? Ya tinggal bagaimana anak itu bisa mengerjakan soal atau tidak. Ini gini. Nah demikian juga kita manusia. Kalau kita tidak bisa mengerjakan ujian yang Allah berikan, ujian kehidupan, Pak Bu, ya, masalah ujian dalam kehidupan itu masalah. Jadi jenengan nek kada masalah niku jangan mengeluh, karena itu bagian daripada ujian. Nek jenengan boten gelem ngadepi masalah, tidak mau berhadapan dengan masalah, tidak mau menghadapi ujian, lebih baik betul mati saja. Karena hidup itu untuk menghadapi ujian. Nah ini yang perlu kita sadari. Maka ketika kita sadar terhadap permasalahan ini Bapak Ibu, tidak perlu kita sambat, ya, tidak perlu kita sambat apapun keadaan kita. Sambaton nek mung podo-podo karo menungso wae ya podo wae, paling ya mung malah diombjongi. Wah, sampean cerita, aku duwe masalah ngene-ngene, jenengan cerita teng kanca jenengan paling ya mung nambahi aku ijo-ijoanmu ya. Ndak ada solusinya, Pak Bu. Ya. Nah ini. Diuji pasti diuji. Nah inilah. Kaya pelem mau lho. Dipijat-pijat bolak-balik di anu niku wae. Diuji terus. Nek terbukti baik baru dipilih betul. Allah juga seperti itu Pak Bu. Diuji dulu. Nek wonten surat Al-Ankabut ayat sing nomor 3, 2, 3, 4 niku kan jelas Allah ngendikaaken. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu sama mengira bahwasanya ketika mereka itu mengatakan saya orang beriman, itu tidak diuji dan dibiarkan oleh Allah begitu saja kemudian nanti dimasukkan surga? Tidak Bapak Ibu. Untuk masuk surga, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala harus menghadapi ujian dulu. Kapan? Selama kita hidup. Ya. Selama kita hidup, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu, ujian itu pasti kita hadapi. Dengan apa Allah menguji? Mong loro, Pak Bu. Hanya 2 soal saja yang Allah berikan untuk kita kerjakan, untuk Allah berikan kepada kita sebagai ujian untuk kita kerjakan. Cuma 2 saja. Dengan apa? Bisyarri wal khairi. Nah, fitnah. Diuji dengan apa? Dengan keburukan. Ya, dengan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan. Ya. Niki ketoke sing teko niku rata-rata akeh sing sedih nih. Gitu. Raut mukanya itu raut muka yang sedih itu. Enggak masalah, itu bagian daripada ujian. Tidak hanya ini saja, tidak hanya sedih saja, tetapi wal khairi juga kebaikan. Yang kebanyakan orang ketika orang diberikan bahagia oleh Allah, diberikan kesuksesan bisnisnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, apalagi ya, diberikan istri yang apa Mas? Soleha, tidak cukup cantik. Mbak ya diberikan suami yang soleh. Ya. Dan lain sebagainya. Rumahnya bagus, rumahnya mewah. Ya. Itu banyak orang memahaminya itu bukan ujian, Pak Bu. Jadi nek duwite oke, montore mobile berganti-ganti, banyak rumahnya Pak. Itu banyak orang yang
yang memahami itu bukan ujian. Padahal Allah katakan di sini bisarri wal khairi fitnah, dengan dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai fitnah. Fitnah itu adalah ujian, al-bala wal imtihan. Ya. Jadi selama kita masih di dunia itu yang kita hadapi hanya dua itu, Pak Bu. Karena di dunia itu memang ad-dunya makanul bala wal imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian, cobaan, ujian yang Allah berikan pada kita. Ya. Maka kalau menghadapi ujian ini kita tidak menyadarinya, kita itu sedang menjalani ujian, sama saja seperti anak sekolah yang arep ujian, besok ujian, karena ndak tahu ujian itu nggo apa itu ya. Ada anak yang nggak mau belajar. Nggih napa nggih? Anak sinten, Bu? Anak sinten? Anak mbok Eropa. Malah dolanan HP kok sinau ora gelem, apalagi hari-hari seperti sekarang ini ya. HP mengalahkan segalanya. Anak-anak juga tidak bisa lepas dari HP. Kon maca pelajaran nggak mau, mengulangi pelajaran nggak mau. Ujian dianggap hal yang sepele, ngeremehke ujian. Nih bareng garap buka soal ujian ora mudeng, kudu dikapake, kudu dipiyeke. Nek ra iso nggarap mestine bijine napa Pak Bu? Ya jelek ngono wae. Bijine elek, nek bijine elek engko ora munggah. Nah ngeten lho. Sama Pak Bu. Kita itu hidup menghadapi ujian, tetapi kita tidak paham bahwasanya keadaan apapun yang ada diri kita itu ada sebagai ujian, dan kita berleha-leha tidak berusaha untuk menyelesaikan ujian itu. Maka jangan harap nanti di akhirat itu akan bahagia, Pak Bu. Maka kadang-kadang enten kalimat-kalimat yang menyesatkan ngeten niki. Pripun gini kok? Muda napa ya? Kecil dimanja, remaja poya-poya, dewasa napa? Ya poya-poya, terus kaya raya, dewasa kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Ngeten. Nggih, Bu. Surgane sinten? Surgane mbahe po. Arti semboyan yang seperti ini semboyan yang menyesatkan. Nggak mau ibadah, nggak mau rekoso, nggak mau mikir, nggak mau tetek bengek, pingine niku mulya. Surga itu mahal harganya, Pak Bu. Maka harus ditebus dengan harga yang sangat mahal pula. Nek mong tebusane niku mong panci, mung payung, niki jenenge napa, Bu? Doorpress, kuwi mung murahan, ngene lho. Mun murahan niku. Surga itu tidak semurah itu. Kembali lagi niki, Bu. Bisarri wal khairi fitnah. Ujiannya mung dua. Hanya dua masalah ini, keburukan dan kebaikan ini yang selalu Allah gulirkan dan Allah gilirkan kepada manusia. Mubeng terus. Hanya ini saja, kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, kebetulan barangkali di antara jamaah ada yang baru diuji oleh Allah dengan kebaikan. Seneng napa seneng, Bu? Seneng. Saiki kula tak takon ya. Kira-kira niku wae nggih, Allah kon ngendikake keburukan dan kebaikan itu fitnah semuanya. Nggih. Kira-kira nek panjenengan Bapak Ibu diuji oleh Allah itu pilih diuji dengan kebaikan atau keburukan? Yo. Oke wong niku sing lulus niku nek diuji susah napa seneng, Bu?
Oh, ibu-ibu wis paham. Ning jenengan seneng diuji ngangge napa? Sing seneng. Sing baik. Padahal ada Rasulullah ngendika ngeten Pak Bu. Wa min ibadi man aknaitahu fasadathu. Ngeten lho. Dan ada sebagian hamba-hambaku itu ketika aku berikan dia kekayaan, aknaituhu, aku kayakan dia, bisnisnya sukses, jabatannya naik terus dan lain sebagainya, duitnya akeh itu. Tapi duit banyak, mobil banyak, rumah mewah, jabatan yang tinggi itu tidak menjadikan dia semakin sadar dan dekat kepada Allah, tetapi justru semakin menjauhi Allah. Fasadathu. Tapi dengan uang yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan mobil mewah, dengan fasilitas hidup yang lengkap itu merusak dirinya. Oh. Niku rata-rata ngoten Pak Bu. Nek wong niku diuji kali kebaikan niku biasanya lupa, tergelincir, banyak yang tidak lulus Pak Bu. Gitu. Jenengan niku istighfar niku nek pas susah napa nek pas seneng Bu? Gitu. Pas diteukeh ngeten dompete kandel ngoten astagfirullah ngoten mboten. Lali. Sok salatnya ya lali, nyang masjid lali, apa neng ngaji ya lali. Lho ngoten niku. Nggih. Nah niki. Nek Allah ngendikaaken niku nek jenengan sering teng barokah pas imame Ustadz Febri niki sering diwaca. Sering diwaca. Napa menika? Ayate. Nggih. Dan ini yang banyak dipahami oleh kita, yang namanya ujian itu bangsa sing nyusahke ngeten lho, nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 155 sampai 157 di sini. Ini model ujiannya Pak Bu nggih. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Nggih. Ujian yang menyusahkan itu nek bangsa sing penak mboten usah disebutke nggih. Mboten usah disebutke. Kabeh wong wis mudeng. Kabeh wong wis do memimpikan itu. Sapa sing ra seneng duit? Sapa sing ra seneng mobile akeh, mobile mewah? Sapa sing ra seneng omahe magrong-magrong? Nah, semua senang. Maka tidak perlu kita bahas itu. Karena Allah pun juga tidak banyak membahas hasil daripada orang yang diuji dengan kebaikan ini, tidak ada ceritanya. Tapi justru Allah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap orang-orang yang diuji dengan berbagai kesusahan, dengan berbagai penderitaan. Allah mboten tahu bombong kepada orang yang diuji dengan kebaikan itu, Pak Bu. Tapi justru Allah membesarkan hatinya dari orang-orang yang diuji dengan segala banyak masalah ini tadi. Di antaranya napa ujian niku nggih menika minal khauf, rasa takut. Nggih, pernah mboten awake dhewe niku wedi, Pak Bu? Pernah. Manusiawi, takut. Mungkin di keramaian di masyarakat kita tidak, Pak Bu. Nek jenengan coba sudah pernah merasakan hidup terpencil di pedalaman, ya, itu dikit-dikit menakutkan, Pak Bu. Apalagi malam-malam begini, Pak. Kami sudah merasakan sendiri itu, Pak. Ketika di Irian dulu di Sorong itu, ketika kami sendiri datang ke tempat teran-teran yang terpencil itu, Pak Bu. Ngeri ya, ngeri. Ceritanya ngeri gitu sana, ya. Dan lain sebagainya. Banyak hal yang takut itu. Bahkan pernah saya itu di Bengkulu dulu babat alas gitu, Pak Bu. Sendiri, Pak. Teman-temannya jauh itu, Pak. Lah kok mau sholat gitu, Pak Bu. Mau sholat itu, Pak. Mau sholat dan jarak sajadah itu. Sendiri, Pak. Di hutan suaranya mengerikan gitu, suara-suara yang aneh-aneh gitu. Tahu-tahu baru Allahu Akbar itu dari samping saya niku ada binatang, Pak.
Ada hitam-hitam binatang moro itu bedengus niku sak dhuwure kucing, gedene karo kucing. Ning klimis ireng guseng niku ning napa mukanya niku rata, Pak Bu. Kayak napa neh iki lagi salat niki, Pak Bu. Dewe niku. Wah. Kula nggih wedi. Wong tahu ketemu kewan kaya ngoten niku. Kula ya melayu, tak tinggal sajadah ini. Enggak loh, berdengus itu sampai. Nah setelah itu saya tanya-tanya dengan teman-teman itu ya Pak, napa niku, itu binatang apa itu? Itu katanya binatang apa itu? Lupa saya. Pokoknya kalau kentut itu Pak, kalau dia kentut itu bus gitu mengenai pakaian kita, seminggu itu nggak hilang baunya itu Pak. Dikum nganggo rinso pun nggak anu, saya lupa namanya itu. Mau kelingan loh, harap ngomong mau kelingan aku kewan ini. Nah seperti itu ya. Mungkin rasa takut yang lain karena keadaan ya, peperangan misalnya seperti yang ada di Palestina hari ini ya. Kemudian walju, kelaparan, wa naqsim minal anwal ya. Kelaparan ponate mboten Bu, teng omah niku mboten nenten sing diliwet ngoten niku enten mboten. Pun tahu mboten ngoten niku. Pun tahu. Biasa, ya. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta atau miskin. Masakini nek kumpul dadi wong akeh, wong miskin kuwi nek kumpul dadi akeh dadi modern dadi masa kini niku wong akeh wong sing miskin. Wong miskin akeh do kumpul niku jenenge masa kini. Masakin ya. Wal anfus maksudnya wan naqsim minal anfus. Mungkin kita diuji oleh Allah, orang-orang tercinta kita diambil oleh Allah, ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Wa samarot, dan juga maksudnya naksiminas samarot, kekurangan buah-buahan. Tapi yang dimaksud buah di sini, buah bukan buah-buahan seperti ini, Pak. Niki Mas Febri, niki enak mboten Mas Febri. Niki wajeng kula klethus ndek anggurin niku. Lah kok abot. Lah tak seleke mak klontrang weh. Pak kapusan. Nah niku. Bukan samarot ini yang dimasukkan dalam ayat ini. Samarot itu buah. Artinya buah sesuatu yang kita harapkan tetapi realitanya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ini bagian daripada ujian Pak Bu. Ya. Berharap aku berumah tangga itu mendapatkan istri yang solihah, yang penurut, yang taat pada suami. Ternyata kira-kira idealisme dengan realita niku padha napa mboten? Saya kira nggak ada yang sama, Pak. Sing dibayangke niku muluk-muluk ngoten niku. Karepe ya bojoku ki ya sing gandes luwes, sing pinter masak, pinter dandan, pinter dadek bengek ngeten nggih. Pinter goleki duwite mase barang. Tapi nyatanya enggak. Itu kecewa ya, kecewa tapi enggak bisa kita menghindar. Mungkin mbak-mbak juga gitu. Aku berkeluarga itu berharap mendapatkan pendamping hidup yang benar-benar bisa menjadi tulang punggung. Ternyata bukan tulang punggung, malah hanya jadi tulang muda. Kecewa. Itu bagian daripada angan-angan apa niku, impian yang tidak kunjung tiba, harapan yang kosong. Punya anak di sekolah ke karepe ki ben soleh. Engko nek entuk mantu ya ben mantu sing begini. Ternyata realita mantu sing digadang-gadang niku dipilih dhewe karo anake dhewe tibake ra cocok karo. Nah, itu termasuk harapan-harapan yang tidak sesuai dengan keinginan, itulah bagian daripada wa naqsi minas samarot ini, Pak. Ya, jadi buah yang kita harapkan itu tidak muncul, tidak tiba. Yang muncul yang berbeda dengan apa yang ada pada angan-angan kita.
Enten sing ngoten niku mboten Pak Bu. Enten kathah. Kathah jare. Nggih. Nah, mila wah, aku mau nilai jamak Mas. Apa saking menika Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di akhir ayat 155 dari surat Al-Baqarah ini Allah tutup dengan satu kalimat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar menghadapi segala penderitaan ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu saudara sekalian yang sedang hadir di majelis ini ada yang sedang dihampiri, sedang disapa dengan berbagai kesusahan ini tadi. Enten mboten? Sing dihampiri kesusahan mung siji, mungkin malah double-double. Wes duwite ra duwe, di PHK, gitu. Sing diliwat ora enek, tambah kapusan meneh. Nah, enten sing ngoten niku. Enten ndi wong e? Engko sing ngomong dhewe engko. Ya. Ndak apa. Tapi Allah katakan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya apa? Di balik ini Bapak Ibu Allah bocorkan ketika seorang hamba itu diuji dengan berbagai penderitaan, berbagai kekecewaan, berbagai sesuatu yang tidak diharapkan malah muncul, yang diharapkan tidak pernah hadir dan lain sebagainya. Bersabar. Nanti Allah akan di belakang itu, di belakang layar Allah akan gembirakan kita. Dengan apa? Nanti di ayat selanjutnya itu dengan rahmat, dengan ampunannya, dan surga nantinya. Derajat yang tinggi, prosesnya harus sabar. Harus sabar Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah pahami bahwasanya kita hidup pasti akan diuji, dan kalau diuji ndak lulus ya nggak masuk surga gitu nanti. Ya, kalau nggak lulus nggak masuk surga, masuk neraka. Cuma itu tempat dua itu. Ya. Nah, di surga itu kan bertingkat-tingkat. Jadi tingkat kesabaran kita seperti apa? Ya. Saya yakin yang hadir ini kalaulah sedang menghadapi ujian, ujian itu tidak seberat ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Ya? Para nabi Pak Bu, ujiannya berat sekali. Nek ujiannya awake dhewe niku paling mung ujian paling berat ki paling mung nek kantonge kering. Nggih to? Paling mung nek ra duwe duit. Ujian para nabi luar biasa, dari Nabi Adam sampai Nuh, Nabi Idris dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi itu diuji dengan berbagai ujian yang sangat berat. Nabi Nuh diuji istrinya yang durhaka. Anaknya juga ada yang durhaka kepada beliau, tidak mau nurut, tidak mau taat kepada suaminya, pada suaminya seorang nabi. Ya. Dalam sebuah rumah tangga Bapak Ibu, Bapak Ibu niku mboten pro, niku neraka enek dilit-dilit mong kisruh Pak Bu. Apalagi tidak didasari dengan agama, podo-podo ra ngibadahe, podo-podo ra gelem ngajine. Wah. Maka kalau hari ini saya download sebelumnya tuh di Jawa Barat itu setiap harinya itu di KUA itu ada antrian panjang ibu-ibu muda ya sekitar anak 1-2 gitulah ya. Itu bukan antri sembako untuk menerima bansos, tidak Pak Bu. Untuk apa? Mengajukan gugatan cerai Bapak Ibu. Itu rata-rata 150 setiap harinya.
Itu yang kelihatan itu seperti apa ya, gunung itu ya kelihatan hanya ujungnya saja, dasarnya lebih banyak. Artinya yang tidak kelihatan lebih banyak. Dan saya tiap hari niku perhatikan, ada di acara televisi itu tiap siang itu ada realita niku ya, tim itu ingin menyelesaikan masalah keluarga atau masalah apapun ya. Rata-rata itu adalah kisruh keluarga itu seperti itu. Ya. Itu yang tidak didasari dengan agama pasti seperti itu, Pak. Ya. Lah niku wah ketok ngendi niki malah ketok. Ya. Ya, orang yang sabar menghadapi itu semuanya, di ayat selanjutnya dikatakan ya, orang yang sabar itu akan mengembalikan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar, oh aku lagi diuji. Langsung candaane ku Allah. Bukan akalnya. Orang mukmin ketika mendapat masalah dalam hidup itu bukan mencari-cari kambing hitam, tapi introspeksi, mawas diri, kembalikan kepada Allah. Ada apa ya Allah? Karena biasanya ketika seorang mukmin itu menemui masalah, ada masalah sebelumnya, ada kesalahan sebelumnya, dan ini Allah perhatikan. Allah tidak ingin hambanya itu tergelincir dalam hal yang tidak baik, maka diberikan ujian itu, dan dia sadar kemudian kembali kepada Allah. Oh iya, saya baru diuji. Maka agar kita itu lulus ujian itu ada beberapa syaratnya, Bu. Apa? Pertama, kita harus yakin bahwasanya nanti kita itu akan kembali kepada Allah. Tadi di ayat yang awal kita jadikan, kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan hasil ujian ini, hasil ujian dalam kehidupan ini. Yang kedua, harus kita punya ilmu, ya. Ilmu yaitu tadi kita harus memahami, kita harus paham ilmu. Wong urip ngadepi ujian. Hidup bukan hanya untuk bersenang-senang. Hidup bukan untuk memburu dunia. Lastum lidunya wulidtum, katakan. Kamu itu bukan untuk dunia dilahirkan. Karena dunia itu akan menipu, akan kalian tinggalkan. Ya. Lastum lidunya wulidtum. Bukan untuk dunia. Kamu itu dilahirkan. Ini ilmu. Ya. Maka ketika kita hidup ini terpaku hanya untuk dunia akan kita tertipu. Ya. Wonten surat Al-Hadid ayat ke-20 itu kan dikatakan di sana, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakurun wa tafakurun bainakum wa takasurum bi amwal wal ban, ya, wal aulad. Ya. Dunia itu uripe sebut akhirnya ditutup Allah. Itu kehidupan wamal hayatud dunya ilal mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Menipu, Pak. Kita kejar dunia terus tidak akan pernah bahagia. Tidak ada ceritanya di dunia itu bahagia yang sesungguhnya. Nah, nah ini, Pak. Ilmu tadi. Jadi setelah yakin kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal kita. Kedua, kita hidup itu akan diuji. Itu ilmu, Pak, Bu. Nah, nek mboten ngaji nggih mboten mudeng urip ki, pokoke urip. Glundung semprong. Nah, itu lagi tadi. Glundung semprong niku pripun, Pak? Glundung semprong. Istilah glundung semprong. Nek mas-mase mbak-mbake sing jaman no iki ra mudeng glundung apa? Napa wong ngantek lali niku. Angel ram niki. Ilang siji iki ya semangka keserimpet terus. Glundung semprong niku wis pokoke urip ki ya. Urip ya ngene iki sak-sake urip tanpa tujuan, tanpa arah. Itu tidak seperti itu.
Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai kesuksesan, kebahagiaan, itu ujian Pak Bu ya. Anaknya soleh-soleha, duitnya oke, omahe, pekerjaan luar biasa, bisnisnya lancar dan itu libatkanlah Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, agar kita tidak terjungkal, agar kita tidak tertipu. Sebab kenapa Pak Bu? Tidak ada manusia yang sukses kecuali Allah ikut andil besar di dalamnya. Ya. Kok iso sugih kaya ngono? Allah ikut andil di dalamnya. Buktinya napa? Enten Pak Bu, di saat yang sama orang bekerja mati-matian dari pagi sampai malam, keringat tidak pernah berhenti mengalir, tetapi hasilnya tidak cukup untuk makan. Ada enggak? Tapi di saat yang sama gaweane mung rono rene leha-leha, tapi penghasilannya jutaan. Ada enggak? Ada. Artinya itu kalau Allah tidak ada di balik layar, tidak mungkin kita itu bisa. Akhirnya kalau kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, ketika kita kaya kita akan menjadi siapa? Korun abad modern. Aku kaya itu karena ilmuku, karena kerja kerasku, dan nanti akan tenggelam bersama hartanya itu. Korun seperti itu. Kalau dia punya jabatan, punya kekuasaan, tidak menyadari bahwasanya ini adalah karena karunia Allah, tetapi yang ada ini usaha saya, ini karena saya kuat dan lain sebagainya, ini akan menjadi Fir'aun, dan dia akan terjungkal dengan kekuasaannya itu Pak. Tetapi ketika itu semuanya kita sadari Allah, kita libatkan dalam seluruh aspek itu tadi, insya Allah semuanya akan menjadi baik ya. Kaya bagi orang yang beriman dan menyadari ini dari Allah, hadza min fadlillah, hadza min fadli Rabbi. Dia tidak sembarangan untuk membelanjakannya. Dia hati-hati betul ini akan mendatangkan ridho Allah atau tidak, ingin mengeluarkan sebagian rezeki itu. Artinya ketika dia diberikan kekayaan karena dia punya Allah di dalam hidupnya, dia dipandu dengan Allah, maka kekayaan itu akan menjadi sumber kebaikan yang banyak kepada dirinya. Ketika diberikan kekuasaan juga demikian. Artinya ma'iyatullah dalam kehidupan, melibatkan Allah, menghadirkan Allah dalam segala hal, agar kita tidak jadi orang sombong. Karena kalau tidak dilibatkan Allah, dia tidak menyadari Allah di balik semuanya itu, dia pasti akan menjadi sombong. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan bisnisnya, sombong dengan berbagai kebaikan-kebaikan duniawi itu tadi. Maka itu akan tergilir, orang itu akan tergelincir dengan nikmat yang baik itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalaulah atau apabila kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai kesedihan apapun sudah kita rasakan atau ada pada diri saya, jangan putus asa, jangan bersedih. Kenapa? Kalau kita diuji dengan ujian seperti itu, bukti atau pertanda bahwasanya Allah mengakui keimanan kita. Iman kita itu sedang diakui oleh Allah Pak Bu. Nek ora diakui niku ora diuji. Kaya pelem niku walu nek genah bosok. Nek genah bosok niku dipilih-pilih mboten Bu jenengan. Mboten wis disingkirke. Gitu loh. Napa dipilih bolak-balik? Karena ini masih baik apa ora diuji terus. Kita juga seperti itu Pak Bu. Allah ingin mengetahui betul hati kita itu seperti apa, sehingga Allah memberikan hadiah yang pantas itu dengan kadar ujian-ujian itu tadi Pak Bu ya. Itu. Jadi Allah sedang mengakui iman kita, diakui maka kita diuji. Maka berbahaya ketika kita sudah tidak menganggap ujian, berarti kita tidak diuji oleh Allah. Artinya iman kita tidak diakui oleh Allah. Pertama. Kedua,
Allah ingin bercengkrama dengan hambanya. Tadi di depan sudah kita singgung. Kira-kira Bapak Ibu, jenengan niku sregep teng masjid niku nek agi susah napa nek agi akeh duwite? Ya? Agi susah, jujur. Nggih. Jenengan berdoa itu lebih khusyuk ketika pas susah atau ketika banyak uangnya? Ya susah kok, semangat banget toh Bu, biasa wae Bu. Ya. Ini duit niku ya Allah ini ndak pernah. Tapi ketika kita ndak punya itu dili-dili ya Allah. Istighfare kata pundi ketika bahagia apa ketika susah? Ketika susah. Wong seneng-seneng niku mboten mungkin astagfirullah ya Allah. Allah ingin bercengkrama dengan hambanya. Ketika orang itu diberikan kesusahan itu, sholat bisa lebih khusyuk, sujudnya bisa lebih lama. Nggih napa nggih? Dungane ya luweh dawa, luweh akeh. Ya. Nek sholat tahajud niku nek pas seneng, nek pas banyak kebahagiaan napa nek pas banyak masalah Pak Bu? Banyak masalah kok ya podo ya jawabnya. Ya. Artinya apa? Allah ingin hambanya ini tetap dekat terus dengan berikan itu. Ya. Berikutnya ketiga kalinya Allah mengisyaratkan cintanya kepada dirinya. Ya. Kenapa? Karena ada sebuah hadis qudsi mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Ya malaikati, intaliku ila abdi fasubbu ibtilaan subban." Nah ini kan. Wahai para malaikatku, nah ini sebagai penutup ya. Budalo yang hamba-hambaku kae lo. Hamba-hambaku sing mukmin sing bagus-bagus sing ayu-ayu kae lo. Ya. Fasubbu ibtilaan subban. Kemudian berilah dia musibah, berilah dia ujian dengan ujian yang sangat menyakitkan. Mungkin sakit yang tidak pernah sembuh, mungkin miskin yang tidak pernah kaya terus, kadang ben kok ya mau kaya gitu. Ora kaya tapi kaya gitu saja ya. Penderitaan nonton wong liya jane kae ndak ben sekolah ya bareng aku ya mung meler umbele kaya ngono, saiki malah dadi dewan. Enten lho Pak. Nah, aku sing juara terus kok malah kaya ngene. Nah, kadang-kadang gitu ya. Ya. Seperti itu. Ya. Beri dia penderitaan yang sangat menyakitkan. Itu bukan karena Allah tidak cinta Bapak, justru karena cintanya Allah kepada hamba ini beri dia cobaan dengan cobaan yang sangat keras. Kenapa? Uridu an asma'a sautahu. Aku Allah ingin mendengarkan keluh kesahnya. Allah Pak Bu, Allah bilang aku pengen ngrungokke tangise. Tangis hambaku ini aku rindu. Ya? Maka tak beri cobaan ini, cobaan itu, silih berganti tidak akan pernah usai. Satu selesai, ganti masalah yang lain. Maka bagi seorang mukmin yang sadar tentang hal ini, dia akan justru semakin kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan oleh Allah. Ketika nanti seseorang itu sudah dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah, maka baru nanti kanugrahan-kanugrahan itu akan Allah berikan. Tapi setelah melalui proses yang panjang seperti itu. Maka sebagai penutup saya sampaikan ketika pun Rasulullah SAW, makanya orang beriman itu dalam segala keadaannya adalah kebaikan Pak Bu. Karena dia sadar kaya miskin itu adalah ujian, maka senang bahagia itu ujian, macam-macam ujian, karena
ada senang, mesti ada susah, ada lapang, ada sempit, ada saatnya menerima, ada saatnya kehilangan, dan seterusnya. Itu bagian daripada ujian. Maka tidak menjadi masalah bagi orang beriman. Maka semuanya akan menjadi baik. Kesusahannya jadi kebaikan, kebahagiaannya akan menjadi kebaikan pula. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mukminin, ya. Ngidapi-dapi tenan, mengherankan, menakjubkan sifatnya orang beriman itu semua. Karena apa? Inna amrahu kullahu khairun, karena semua permasalahan yang dihadapinya akan mendatangkan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin ilal mu'min. Dan sifat yang semacam itu tidak akan didapati kecuali hanya ada pada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan jadi baik. Bagaimana? In asobathu sarra'u syakara. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah berbagai kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur syakara. Fakana khairul lahu, maka dengan syukurnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Wa in asobathum dharra, dan apabila diberikan ujian oleh Allah kesusahan, kesedihan, sakit hati, kesedihan, angan-angan yang tidak kunjung tiba, harapan yang tidak sesuai dengan keinginan, realita yang tidak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya, itu sobaro, orang itu akan bersabar, sabar menghadapi itu, bukan putus asa, bukan lari dari kenyataan, tapi tetap dihadapi, karena semua yang terjadi ini tidak lain adalah karena sudah ketentuan Allah, takdir Allah, dan kita tidak bisa lari dari itu. Bahkan khairul lahu, maka yang demikian itu akan menjadikan baik bagi dirinya. Nah, ini saja Bapak Ibu, sudah 1 jam persis saya bicara. Mudah-mudahan duduk-duduk kita di majelis ini sepulangnya nanti benar-benar akan membawa manfaat dan perubahan yang lebih baik bagi semuanya. Allahumma amin. Kira-kira ada ilmunya mboten Bu? Ada yang nyentel mboten kira-kira? Enten, alhamdulillah. Dan ini yang kita harapkan, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari duduk ini akan menjadikan barokah kepada diri kita masing-masing, keluarga kita, dan masyarakat kita pada umumnya. Dan kita tutup ya. Sedaya sampun rampung nggih. Nggih, sing belum rampung nggih rampung nggih sekalian. Kita tutup dengan doa agar majelis ini benar-benar mendatangkan kebaikan, dan sepulangnya kita dari majelis ini selangkah demi selangkah Allah mengurangi kejelekan dan dosa kita, kesalahan kita, tapi Allah menambah kebaikan kita dari langkah-langkah kita menuju ke majelis ini. Allahumma amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wil al-ilmi wa tsabbitna 'ala dinil islam wa fitna 'alal iman wa la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsi la tasba' wa min haula'il arba'. Rabbana innana nas'aluka rizqan thayyiban wa wasi'an wa halalan wa in kana rizquna fis sama fa anzilhu
wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'sirun fayasirhu wa in kana haramun fatahhirhu wa in kana ba'idun faqaribhu bi rahmatika ya khairur raziqin. Rabbana innana nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dinina wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa an fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an utala min tahti. Rabbana innana nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa afal indal hisab. Rabbana a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wa madhlumina wal mujahidina fi ayyi makan wa khasatan fi biladina Indonesia wa fi Filastin wa fi Suriah wa fi India wa fi Kashmir wa fi Mali wa fi Iraq wa fi Iran wa fi Bangladesh wa fi Pakistan wa fi Afghanistan wa fi Turki wa fi Uighur wa fi Rohingya wa fi Patani wa fi Mindanao wa ja'alana min ladunka sultanan nasira wa ja'alana min ladunka waliyyan mursyida innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa lam yarhamuna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ja'al li biladina a'imatan qa'imah a'imatan adila a'imatan tardahu wa anzil ala biladina rahmatan wa hudan wa nurul islam wa ja'al ahlahal muttaqin warzuqhum birizqin ihsanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bekatalah sematan kinalahipun yen papunten. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.